Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kali ini akan memaparkan materi kewarganegaraan yang telah kami buat, yaitu tentang hak asasi manusia beserta contoh pelanggarannya. Apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia? John Locke, seorang ahli, memberikan pandangan mengenai sifat alami manusia. Menurutnya, manusia memiliki hak alamiah yang harus dilindungi oleh pemerintah. Hal tersebut dinamakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut John Locke yaitu hak manusia yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bersifat suci dan mendasar, serta tidak ada kekuatan yang bisa mencabutnya. Selain John Locke, banyak sekali para ahli yang juga ikut menyuarakan pendapatnya mengenai hak asasi manusia, seperti John Matterson, Paul Hoff, Miriam Budiarjo, dan lain sebagainya. Hak asasi manusia terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal rights, meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. Yang kedua yaitu hak asasi ekonomi atau property rights, yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya. Dan yang ketiga yaitu ada hak asasi peradilan atau procedural rights, yang berisi mengenai peraturan dalam hal penanganan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan. Lalu yang keempat ada hak asasi sosial budaya atau social culture rights. Contohnya seperti hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Selanjutnya yang kelima yaitu ada hak asasi hukum atau legal equality rights, meliputi hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu ada hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih seperti dipilih dan memilih dalam pemilu, dan hak untuk mendirikan partai politik. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, ada beberapa pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti Pasal 26 ayat 1 dan 2 mengenai hak atas kewarganegaraan, Pasal 29 ayat 2 mengenai hak kebebasan beragama, Pasal 27 ayat 1 mengenai hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 27 ayat 2 mengenai hak atas kesejahteraan sosial. Dalam pengimplementasian HAM, sering terjadinya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik sengaja maupun tidak sengaja, serta membatasi, menghalangi, menghilangkan, dan mengabaikan atau bahkan mencabut hak seseorang individu maupun kelompok. Pelanggaran HAM ini sering terjadi dalam negeri kita. Salah satu pelanggaran HAM terbesar yang terjadi di Indonesia yaitu pada tragedi Trisakti. Tragedi ini adalah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta serta puluhan lainnya terluka. Berikut gambar ilustrasi tragedi Trisakti. Dapat dilihat pada gambar tersebut banyak sekali mahasiswa yang sedang berkerumun untuk melakukan demonstrasi. 4 mahasiswa Trisakti yang menjadi korban penembakan adalah Elang Mulia, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawansyah. Selain di Indonesia, pelanggaran HAM ini juga terjadi di dunia. Nah, contoh kasus pelanggaran HAM di dunia yang kian marak beberapa tahun silam yaitu kasus genosida etnis Rohingya. Kasus ini adalah penindasan terhadap etnis Rohingya yang terjadi pada tahun 2016 hingga sekarang oleh Angkatan Bersenjata dan Kepolisian Myanmar terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Berikut ilustrasi kasus Rohingya.
Dapat terlihat dari gambar tersebut, warga sipil dikumpulkan oleh tentara Myanmar di dalam satu lapangan. Menurut tim pencari fakta TPF, PBB menemukan 3 pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Myanmar terhadap penduduk etnis minoritas Rohingya. 3 pelanggaran itu adalah pembantaian atau genosida, kejahatan kemanusiaan, contohnya seperti pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara Myanmar kepada kaum Rohingya, dan kejahatan perang. Setelah mengetahui beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di dunia maupun di Indonesia, ternyata dapat kita ketahui bahwa pelanggaran HAM ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti yang pertama yaitu tidak menghargai keyakinan yang dianut oleh orang lain. Berdasarkan undang-undang yang telah diatur pada pasal HAM bahwa setiap manusia memiliki kebebasan dalam memeluk agamanya masing-masing. Jika kita tidak memiliki toleransi untuk menghargai perbedaan agama, maka secara tidak langsung kita telah melanggar hak asasi manusia. Yang kedua yaitu tidak menghargai pendapat orang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia berasaskan musyawarah mufakat. Dalam musyawarah mufakat tersebut, sering terjadinya perbedaan pendapat dan tidak menutup kemungkinan ada saja forum yang tidak dapat menghargai pendapat orang lain. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh forum tersebut telah melanggar hak asasi manusia dalam kebebasan berpendapat. Yang ketiga yaitu ada main hakim sendiri. Dan yang keempat yaitu bullying. Kalian pasti sudah tidak asing kan ketika mendengar kata ini? Bullying sendiri biasanya dilakukan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang dirasa lemah. Bullying ini dapat berupa kekerasan secara verbal maupun nonverbal yang tentunya berdampak psikis korban. Dan yang terakhir yaitu rasisme. Rasisme ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM, karena suatu kaum yang mendapat tindakan begitu akan merasa tertindas dan hal tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Dapat kalian ketahui masih banyak contoh pelanggaran HAM dalam kehidupan sehari-hari, selain dari apa yang telah kami cantumkan di sini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan jika materi kami kurang lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.